Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davi Hansuminata dengan STM 1923250057 dari TI 3A dengan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 2 yang hari ini akan membahas materi mengenai penambahan simpul binary search tree. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Pada contoh soal ini, yaitu buatlah penambahan simpul secara binary search tree dengan angka 21, 49, 7, dan 28. Nah, kita akan menjadikan soal tadi itu sebagai input untuk simpul kita, yaitu 21, 49, 7, dan 28. Input yang pertama itu bernilai 21. Karena dia input pertama, maka 21 ini nanti akan menjadi akar. Nah, di sini di tengah-tengah paling atas. Lalu, sebelum kita memasukkan simpul berikutnya, di sini ada syarat, di mana kita harus mengetahui syarat tersebut untuk dapat melanjutkan pembuatan simpul. Jika input baru yang kita masukkan itu nilainya lebih kecil atau kurang dari akar, maka dia akan berada di sebelah kiri. Tetapi jika input baru yang kita masukkan nilainya lebih besar atau lebih dari akar, maka dia akan berada di sebelah kanan. Sehingga pada saat kita melakukan input yang kedua, yaitu 49, apakah 49 ini nilainya kurang dari 21? 49 ini kan inputan baru, dan 21 ini merupakan akarnya. Jawabannya tidak, sehingga nilainya kan 49 ini lebih besar daripada si 21, maka dia berada di sebelah kanan. Ini. Nah, lalu input berikutnya, yaitu 7. Kita juga akan melakukan perbandingan, di mana 7 kurang dari 21. Jawabannya ya. Karena nilai 7 lebih kecil daripada 21, maka 7 berada di sebelah kiri. Nah, lalu untuk 28, kita akan bandingkan juga. Apakah 28 nilainya kurang dari 21? Tidak, karena 28 nilainya lebih besar daripada 21, sehingga dia berada di kanan. Jadi 28 berada di kanan. Tapi di sini ada simpul anaknya, yaitu 49. Nah, maka kita harus melakukan perbandingan lagi antara 28 dan 49. Jadi apakah 28 ini kurang dari 49? Jawabannya ya, karena nilai 28 lebih kecil dari 49, maka simpul 28 berada di sebelah kiri. Nah, di sini kita sudah melakukan penyelesaian secara logikal. Maka saya akan menunjukkan penyelesaian secara fisikal. Lalu di sini saya akan menuju ke penyelesaian secara fisikal. Saya akan menggunakan Java Visualizer. Ini saya sudah membuat codingannya dengan kelas simpul yang berisikan integer data, simpul kiri, simpul kanan, dan konstruktor dari simpul tersebut. Dan juga kelas BST yang nanti akan melakukan perbandingan apakah nanti simpul ini akan berada di sebelah kanan atau simpul ini berada di sebelah kiri. Dan juga input tadi seperti soal yaitu 21, 49, 7, dan 28. Langsung saja saya eksekusi codingan ini. Nah, di sini akan langsung ditunjukkan kepada objek baru, yaitu pohon dengan kelas BST. Nah, karena memang ini belum saya isikan, maka akar awalnya akan bernilai 0. Nah, setelah itu kita akan melakukan insert yang pertama, yaitu 21. Nah, di sini akar masih bernilai 0. Pada saat kita melakukan insert ke 21, karena kita membuat objek di mana tem akan sama dengan new simpul, maka alamat yang sekarang itu berada di inputan 21, sehingga simpul parent masih bernilai 0, dan simpul penunjuk juga masih bernilai 0. Lalu terjadi if akar sama dengan 0, akarnya sama dengan 0, maka akar sama dengan tem. Jadi akar yang sekarang itu akan menunjuk ke tem. Temnya siapa? 21. Maka akar yang sekarang akan menunjuk ke tem 21. Sehingga karena input pertama kali yang kita lakukan 21, maka 21 ini sekarang akan menjadi akar pada pohon yang akan kita buat. Lalu insert berikutnya, yaitu 49. Oke, tadi tem sama dengan new simpul, inputnya 49.
Nah, parentnya masih 0 dan penunjuknya juga masih 0. Apakah akar sama dengan 0? Tidak ya. Jadi akar sekarang bernilai 21. Nah, sehingga dia menuju ke IL. Jadi term tidak lagi menunjuk pada alamat data 21, melainkan pada alamat data 49. Menunjuk sama dengan akar. Nah, sehingga di sini terjadilah looping karena penunjuknya tidak sama dengan 0, maka parent dan penunjuk sekarang akan menunjuk ke 21 ini. Ya. Nah, jika input kurang dari penunjuk data, input yang kita masukkan adalah 49 dan penunjuk datanya itu adalah 21. Apakah 49 kurang dari 21? Tidak, sehingga dia menuju ke else. Nah, penunjuk sama dengan penunjuk dot kanan. Sehingga sekarang penunjuknya itu berhenti dan terjadi perbandingan. Di mana if input kurang dari parent.data, apakah input 49 kurang dari parent datanya itu adalah 21? Jawabannya tidak. Maka penunjuk sama dengan maka parent.kanan itu sama dengan term. Nah, sehingga parent.kanan ini akan diisikan alamat pada data 49. Nah, sehingga sekarang akar 21 memiliki simpul 49 di sebelah kanan. Lalu kita akan melakukan insert yang berikutnya, yaitu 7. Kita akan di sini melihat karena dia tetap term sama dengan new simpul, inputnya 7. Disknya sekarang menunjuk ke data 7 ya. Nah, ini. Lalu simple term sama dengan new simple input, simple parent, 0, simple penunjuk 0. Karena akar tidak sama dengan 0, maka dia ke else. Jadi penunjuk sekarang di akar ya. Nah, terjadilah pengulangan kembali karena penunjuk tidak sama dengan 0. Sehingga parentnya sama dengan penunjuk. Parent penunjuknya itu 21. If lagi inputnya itu adalah 7 dan penunjuk datanya itu adalah 21, apakah 7 kurang dari 21? Jawabannya ya. Maka penunjuk sama dengan penunjuk dot kiri. Nah, setelah penunjuk dot kiri ini, looping akan berhenti. Sehingga kita kembali ke if, di mana input itu kurang dari parent.data. Jadi inputnya 7, apakah kurang dari parent.datanya 21? Jawabannya ya. Sehingga parent.kiri sekarang diisikan dengan alamat temp dari input si 7. Jadi kiri diisikan ke temp 7. Nah, sehingga sekarang akar 21, simpul kirinya 7, simpul kanannya 49. Lalu kita akan melakukan insert yang terakhir yaitu 28, di mana sekarang akarnya 21 mempunyai simpul kiri 7 dan mempunyai simpul kanan 49. Nah, pada saat kita melakukan insert ke 28 ini, tetap sama ya, sama dengan simpul input. Nah, sekarang kita lihat simpul parentnya itu masih 0, simpul penunjuk 0. Apakah akarnya sama dengan 0? Tidak ya, karena akar sekarang kan bernilai 21 ya. Sehingga dia ke else, yaitu penunjuk sama dengan akar. Jadi penunjuknya sekarang menunjuk ke akar 21, sehingga terjadi pengulangan karena penunjuknya tidak sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga parent sama dengan penunjuk. Jadi sekarang parent dan penunjuk itu menunjuk ke data 21. Ya. Oke. Lalu juga terjadi perbandingan jika if input kurang dari penunjuk dot data. Jadi apakah input 28 ini kurang dari 21? Jawabannya tidak. Sehingga dia ke penunjuk dot kanan. Nah, tapi karena penunjuk dot kanannya ini masih belum bernilai 0, sehingga terjadi looping kembali. Nah, di sini kelihatan. Nah, penunjuk yang awalnya menunjuk di data 21 karena tidak sama karena penunjuk dot kanan, maka dia sekarang menunjuk ke 49. Ya, penunjuk dot kanannya 49 sehingga
masih tidak sama dengan 0, dan terjadilah looping kembali. Lalu parent sama dengan penunjuk, if, nah inputan yang sekarang ini tetap 28, tapi penunjuk datanya adalah 49. Apakah 28 kurang dari 49? Jawabannya ya. Sehingga penunjuk sama dengan penunjuk dot kiri. Nah, jadi setelah 0 ya penunjuknya. Nah, lalu terjadilah perbandingan antara input dengan parent data. Inputnya 28 dan parent dot datanya itu adalah 49 ya. Jadi apakah 28 kurang dari 49? Jawabannya ya. Sehingga parent dot kiri sama dengan tem. Jadi parent dot kiri sekarang diisikan alamat tem dari si inputan 28. Ya, karena parent dot datanya sekarang 49 bukan lagi si 21 ini. Nah, sehingga sekarang akarnya terdapat 21 dengan simpul kiri 7, simpul kanannya 49, dan dari simpul kanan 49 ini memiliki anak simpul kiri 28. Sehingga telah selesailah penyelesaian secara fisikal ini. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kita sudah membahas penambahan simpul binary search tree secara logikal ini dan juga secara fisikal. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.